Komentar saya slide-nya ya itu ya. Kenapa itu Doraemon semua itu, tolong ini ya. Kok tiba-tiba jadi Doraemon ini? Ya, itu oke. Yang lain sebenarnya bagus, desainnya udah oke. Cuman nggak perlu harus ada Doraemon ya. Ini kok slide-nya isinya Doraemon menurut saya gitu. Ahlu sunnah tapi ngomongnya Doraemon, ya repot ini ya. Gitu ya punya Naila ya koreksinya ya. Oke. Terima kasih sudah mengupload. Ini saya sudah lihat dan sedang saya proses resumnya. Ini wordnya ini yang ada di sini saya lihat jumlah katanya berapa ini sekarang? Ya itu bisa dicek lagi ya. Paling enggak ringkasannya, resumnya bisa di format seperti artikel begitu. Maksud saya, jadi nanti ada referensinya. Referensi gitu kan, atau mesti baca buku dan meringkas. Ada referensinya, terus pakai Mendeley juga bagus. Ya, pakai footnote, ada daftar pustaka gitu ya. Ini nilainya sudah 140-an. Saran saya mungkin revisi 1 atau 2 kali lagi sudah cukup. Untuk PPT tadi catatannya Doraemonnya diganti apa begitu. Terus juga untuk ya untuk artikelnya belum terlihat jelas formatnya. Mungkin juga perlu diperjelas lagi format artikelnya supaya seperti karya ilmiah dan ada footnote-nya, ada referensinya. Gitu ya. Ya, oke, sudah bagus ini. Terima kasih. Boleh lanjut yang lain. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lutfi Azhara min PBA C2 Ustaz. Saya akan mempresentasikan tentang bid'ah. Pendapat ulama mengenai bid'ah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi yang mengatakan bahwa bid'ah adalah suatu metode atau model dalam agama yang dikreasikan yang menyerupai ibadah yang syar'i. Namun hal ini berbeda dengan pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ia berpendapat bahwa tidak boleh ada bid'ah dalam agama dan semua bid'ah adalah sesat. Menurut Imam Nawawi yang membagi bid'ah kepada 2 macam, yaitu hasanah dan qobihah. Dan ia juga mempersetujui pembagian bid'ah kepada 5 macam, yaitu bid'ah wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Yang ketiga, bid'ah menurut mazhab Islam. Kullu bid'atin dolalah. Setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Ini namanya siapa ya? Namanya ya? Lutfi Azhara. Siapa? Zahro. Oh iya, terima kasih. Silakan lanjut. Imam Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa beliau berkata, perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi itu ada 2 kategori. Pertama, perkara baru yang bertolak belakang dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dan yang kedua, perkara baru yang termasuk baik hasanah, tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma'. Maka perkara baru ini tidak tercatat. Mazhab Hanafi tidak wajib hukumnya, seperti membuat dalil pada kelompok sesat, belajar ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan kepada hukum sunnah, seperti mendirikan pesantren dan sekolah. Dia juga mengatakan bahwa bid'ah hukumnya mubah, seperti berlapang diri dalam memakan makanan lezat dan minuman enak dan pakaian bagus. Yang kedua, mazhab Maliki, yaitu sebaik-baik bid'ah adalah menyatakan Umar bin Khattab menyebutkan bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukan salat tarawih secara berjamaah, juga tidak di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang benar dalam soal bid'ah adalah apabila dihadapkan pada kaidah syariat, maka dengan kaidah syariah mana yang sesuai, maka itulah hukumnya. Dari kesimpulan ini, maka sabda Nabi bahwa setiap bid'ah adalah sesat.
Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa perkara bid'ah ada dua macam. Yang pertama berlawanan dengan Al-Quran, yang kedua perkara baru yang baik yang tidak menyalahi unsur-unsur di atas maka tidaklah tercela. Yang ketiga mazhab Hanbali. Bid'ah terbagi menjadi dua, hidayah dan bid'ah sesat. Bid'ah terbagi sesuai dengan pembagian hukum-hukum taklif yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Bid'ah menurut ormas di Indonesia. Menurut Nahdlatul Ulama, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat Rasul. Dan Rasul tidak mengajarkan perbuatan bid'ah atau bisa dikatakan bid'ah merupakan suatu hal yang baru. NU membagi bid'ah sebagai dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Menurut Muhammadiyah, bid'ah menurut ormas ini adalah perkara agama, baik akidah ataupun ibadah yang diadakan tanpa ada contoh dari Rasulullah. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah karena menurut mereka segala sesuatu bid'ah menurut ormas ini yakni sesat, berbeda sekali dengan NU dalam hal memahami konteks. Yang ketiga, menurut Salafi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 3, bid'ah adalah suatu kesesatan yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Contohnya yaitu tahlil. Adapun bid'ah tersebut ialah tahlilan kematian dan berbagai ritualnya. Ibadah-ibadah yang dikhususkan di bulan Rajab, Maulid Nabi, dan bertabaruk dengan kuburan, terus membangun kuburan dan zikir berjamaah. Bid'ah dalam Al-Quran yaitu Badi'us samawati wa ardia, pencipta langit dan bumi. Maksudnya yang mengadakan dan menciptakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mujahid dan As-Saudi. Dan dari pengertian itu pula muncul istilah bid'ah karena hal itu belum pernah ada sebelumnya. Lalu bid'ah di era kontemporer. Bid'ah yang berkembang di era kontemporer lebih buruk dan lebih bahaya dibandingkan kemaksiatan. Adalah bid'ah pemikiran liberal, pluralisme, agama, feminisme, dan semisalnya. Ya, oke. Waktunya habis, terima kasih. Ini tolong filenya dikirim ke Google Drive ya ini ya. Slide-nya antum sudah mulai bikin belum ini? Punya Zahra ini. Sudah, Ustaz. Ya, diupload ya. Oh, diupload seperti punya teman antum barusan itu, siapa namanya itu? Naila ya itu. Nah, tanya Naila uploadnya di mana? Silakan diupload di situ juga. Terus saya bisa mengoreksi langsung, termasuk artikelnya juga diupload ya. Nah, Ustaz. Ya, koreksinya mungkin tidak jauh dari itu. Ini nilai antum sudah 140 ke atas, maka segera diupload dan segera diselesaikan kuliah ini. Kalau sudah di atas 140-an, itu sebenarnya antum tinggal satu kali revisi, terus ada pengecekan atau apa, masukan dari saya segera diselesaikan, lalu antum sudah tidak perlu masuk kelas lagi. Gitu ya. Nah, termasuk artikelnya harap diselesaikan sampai ya 1.500-an, antara 1.500 sampai 2.000 kata. Dan diupload biar saya bisa ngecek. Ya. Dijadikan satu, apa per minggu? Dijadikan satu ya. Ya, supaya nanti saya bisa melihat jumlahnya itu berapa kata. Terus referensinya juga pakai teknik membuat referensi, begitulah, sesuai mirip artikel begitu, meskipun itu hanya kumpulan resume. Kira-kira begitu ya. Ya, supaya kalau cepat saya nilai PPT-nya dan jumlah artikelnya sudah sesuai, maka sudah cukup saja. Lagian nilainya juga sudah di atas 140. Baik, begitu ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nenimar. Nama saya Nenimar. Oh iya, ini ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sumber hukum pertama. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ialah hukum i'tiqadiyah, hukum hulufiyah, hukum amaliyah. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang dibenarkan Allah dan wajib dilaksanakan. Seorang mustahil tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, maju, dan dinamis.
Pengertian Al-Quran secara istilah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Pendapat dari seorang ulama ialah, para ulama ushul fiqh dan lainnya sepakat menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib dilaksanakan. Seorang mustahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain dengan sebagai hujah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Apabila hukum permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka barulah mustahid tersebut mempergunakan dalil lain. Al-Quran dalil qat'i dan zanni. Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir dari segi turunnya berkualitas qat'i ialah pasti benar, akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran dan kalanya bersifat qat'i dan ada kalanya bersifat zanni, yaitu relatif benar. Ayat yang bersifat qat'i adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Ayat-ayat seperti ini misalnya ayat-ayat waris, hudud, kafarat. Contoh dalam kafarat sumpah ialah fasyamu thalathati ayyam, Al-Maidah ayat 89. Al-Quran dalil kuli dan juz'i. Al-Quran sebagai sumber utama hukum, Islam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalamnya dengan cara 1. Penjelasan rinci juz'i terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum waris, hukum-hukum yang terkait dengan masalah pidana, hudud dan kafarat. 2. Baik. Waktunya sudah lewat 3 menit saja. Ini punyanya Yeni, ini sudah diupload di Google Drive belum ya? Halo, Ustaz. Di sebelah mana itu? Kok di Google Drive kelas C1 masih kosong ini? C2. Oh iya, Ana ini Ustaz. Nama Ana nyasar di C1. Nama Ana di C1. Tapi Ana C2. Satu, tapi Ana sebenarnya di C2. Sebentar, saya lihat dulu ya. Nah, Ustaz. Ini sebelah mana saya nyari nggak ditemukan. Oh alah, nggak pakai nomor toh. Oke, itulah kenapa nomor ya, biar saya ngeceknya mudah. Ini apa nih, PPT ya. Artikelnya mana punya Yeni ini? Belum diupload ya? Belum, San. Ya, tolong diupload ya. Seperti tadi punya teman-teman kita yang sudah upload, kayaknya baru 1 orang ya, kayaknya itu. Itu tanya siapa namanya tadi, tanya Naila tadi gimana cara uploadnya. Ini nilai antum ini sudah 137, mungkin minggu depan sudah akan lebih dari itu, karena kalau antum cepat presentasi cepat diselesaikan. Termasuk jumlah kata ya, jangan lupa untuk artikel jumlah katanya 1.500 sampai 2.000-an. Itu yang kita inginkan seperti itu. Ya, PPT juga ini saya baru cek komentar saya untuk PPT-nya. Gini ya, teknik menuliskan dan memilih memilih gambar ini perlu disesuaikan. Misalnya di sini saya lihat di slide ini. Ini saya biar tidak keliru. Saya share screen ya. Ya, ini. Lihat. Ya. Nah, di sini di slide pertama ini belum ada nama identitas. Tolong ditulis namanya di sini ya. Ada nama. Terus Al-Quran ini kenapa ada komanya 2? Nah, ini perlu perbaiki gitu. Lalu desainnya ini kenapa desainnya ada jam, ada petir, ada ini apa hubungannya ya kira-kira? Belakangnya adalah tembok. Hubungan antara slide ini dengan backgroundnya dan dengan gambar-gambarnya ya. Saya agak kesulitan. Mungkin antum bisa bantu minggu depan ya. Lihat contoh. Mungkin cari slide yang sederhana saja, gambarnya juga tidak banyak, itu juga tidak masalah. Terus juga slide yang kedua di sini ada tulisan tapi sedikit sekali, ya. Mungkin bahayanya itu antum itu bisa melihat di sini. Coba saya carikan contoh ya.
Karena sudah banyak yang membuat. Bisa dicari contohnya. Nah. Antum bisa slide itu yang namanya teks itu kalau bisa mengisi seluruh area situ. Ya meskipun tidak terlalu besar juga tidak masalah. Tapi jangan sampai teksnya itu sendirian atau kesepian di situ ya. Jadi itu kelihatan seperti yang lain. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Termasuk pemilihan warna ya. Sebenarnya banyak yang bagus tadi itu. Kayak teman antum, coba dilihat ini mana ya desainnya punya teman antum ini ya. Punya Naila saja kita lihat ya. Sebenarnya punyanya Naila itu kalau dibilang layak ya cukup layak. Cuman ada satu hal yang masih membuat saya kebingungan yang punyanya Naila itu tadi. Kalau mungkin orangnya dari situ ya baik saja lah ikut mendengarkan. Saya lihat di sini ya. Slide-nya menarik. Menarik itu perkataannya ya, bukan menarik secara umum. Misalnya di sini, nah ini, nah PPT di sini ya. Nah kita lihat punya Naila ini. Nah, itu perlu untuk untuk menata itu. Kita tunggu kok kita keluar ini. Waduh, loading ini berat nih. Nah kalau punya antum ini teksnya ini kecil tapi ruangnya luas. Ini apa? Ini mau dibagi atau bagaimana? Mungkin ada pembagian fitur apa namanya smart art ya. Kalau pakai Microsoft PowerPoint itu ada smart art-nya gitu. Nanti bisa dilihat di situ ada pilihan list gitu, misalnya ada pilihan apa namanya kategori lah. Punya Naila ini bagus. Tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah Doraemon ini mengapa di sini lah ini masih menjadi misteri ya. Nah ini ada identitas. Oke, tapi ini presentasi mata kuliah apa ya? Kenapa Doraemon di sini ya itu saya. Nah contohnya penataannya sudah bagus sebenarnya ya. Ini ada teks tapi ini ada bukan desain tapi ada pelengkapnya. Cuman mungkin yang masih menjadi misteri ya Doraemon itu lagi-lagi. Ya. Ya, teknik meletakkan gambarnya sudah bagus. Kalau gambarnya bukan Doraemon mungkin akan berbeda. Jadi nggak mesti gambar. Boleh saja kalau antum itu membaca dari buku berbahasa Arab, bukunya aja di screenshot gitu ya. Bukunya berbahasa Arab itu di screenshot, nggak ada masalah. Sudah banyak yang begitu. Ini penataannya seperti ini bagus. Teksnya memenuhi sini, nanti di sini kasih gambar atau ilustrasi. Ya, atau ada klasifikasi mirip seperti ini, atau mungkin ada grafik seperti ini juga boleh itu ya. Jadi itu sebenarnya secara grafik sudah oke. Tinggal misteri Doraemon ini yang menurut saya belum terpecahkan. Ya. Baik itu saja untuk siapa namanya untuk Zahroh ya. Harap segera diselesaikan karena sudah sekian kata dan cukup banyak. Ya PPT-nya termasuk itu khususnya ya. Ini desain-desainnya masih agak ini apa namanya pendapat ulama ini contoh yang agak bagus juga. Ini juga ini bagus ini sebagai bayan. Nah seperti inilah kira-kira ya. Ada desainnya, peletakannya. Nah ini contoh ini juga ada bagus juga. Nah ini masih menjadi misteri ini apa maksudnya kan begitu kan? Ya mungkin ada template seperti ini boleh juga untuk dipakai. Nah, yang lain mungkin ya harap segera posisikan dan disesuaikan. Baik, terima kasih untuk Zahroh. Selanjutnya yang lain. Ini. Ustaz Prasad. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Suci Melia Putri. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sumber Hukum dalam Islam.
Ya, silakan. Nah, pengertian hukum. Jadi para ahli mentakrif af'alil mukallifin talaban atau takhiran aw wada'an, yang artinya perintah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntunan atau perintah dan larangan atau pilihan atau wadahi. Kemudian yang paling utama yaitu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kemudian sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai sumber hukum yang kedua. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Pengertian sumber dan dalil. Pengertian sumber dan dalil itu merujuk rujukan atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kemudian dalil secara bahasa, yaitu adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis. Kemudian dalil ini terbagi menjadi 3, yaitu adalah dalil ditinjau dari segi asalnya, kemudian dalil ditinjau dari ruang lingkupnya, dan dalil dari daya kekuatannya. Jadi dalil ditinjau dari segi asalnya itu misalnya yaitu adalah dalil nakli dan dalil akli. Kemudian dalil ditinjau dari ruang lingkupnya itu dalil jati. Kemudian dalil dari kekuatannya merupakan dalil qadhi dengan dalil qadhi dan dalalah. Dan urutan sumber hukum itu menjadi ada 3, yaitu adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Sebentar. Waktunya sudah cukup. Ini namanya siapa? Suci Melia Putri, Ustaz. Ya, antum sudah, maksud saya sudah upload belum di Google Drive ini? Halo, Ustaz. Oh ini ya. Oh, Suci Melia nomor 16. Oke. Saya lihat dulu artikelnya. Nah, ini tolong resumnya, catatan dari saya ya. Pertama untuk resumnya, itu resumnya harap dijadikan satu file ya. Harap dijadikan satu file, terus bisa disampaikan ke saya sudah sampai berapa kata. Nah, PPT-nya juga sedang saya lihat ini sebenarnya cukup baik, ada desainnya, tapi masih dominan bundar-bundar, itu belum ada belum ada lanjutannya setelah nomor 7 itu. Padahal saya perlu melihat untuk selanjutnya ya. Mungkin klasifikasinya nggak mesti harus buat bulat-bulat, ada garis, ada apa begitu ya. Bisa di itu ya. Terus ini fontnya juga, ini fontnya yang halaman slide yang kedua ini dasar aja. Font untuk slide yang kedua ini mungkin bisa disesuaikan ya. Saya merasa diri saya ini bukan ahli dalam membaca tulisan Latin, dan mungkin tulisan Latin ini kurang terlalu jelas, maka tolong diganti tulisan yang lebih yang lebih mudah dipahami gitu ya. Ustaz. Ya. Terus, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Pak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Romlah Hamidah, Ustaz, dari ingin mempresentasikan perbedaan antara ilmu fikih dan ilmu usul. Jadi jika al-asas ilmu fikih, dasar-dasar ilmu fikih dan ilmu usul fikih itu awalnya bermula dari akal dan akalnya seorang insan, seorang manusia. Kemudian dijadikan dinamakan dari perbuatan itu akhirnya muncullah kaidah-kaidah yang dinamakan ilmu fikih. Sedangkan ilmu usul fikih itu apa? Itu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang bergantung dengan dalil syar'i. Jadi dalil yang akan menuju hukum tersebut.
dinamakan usul fikih. Kemudian perbedaannya. Kemudian jika mau pembahasan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih, jika ilmu fikih itu membahas tentang fi'il mukallaf, perbuatan mukallaf. Dari segi dia akad ijarah atau yang lainnya. Dan juga inama yabhatsu jika ilmu nama yabhatsu dari kulli listismari itu membahas tentang dalil kulli agar supaya membuat hukum tafsir. Tapi jika usul fikih itu membahas dalil syar'i kulli. Kemudian nasihat kamu fikih ma'an nasihatil Islam ala salasati adwar. Munculnya hukum-hukum fikih itu muncul beserta Islam, munculnya Islam. Ada 3 adwar, ada 3 masa. Yang pertama di ahdi Rasul, yang pertama di masa Rasul, yang kedua di masa sahabat, dan yang ketiga masa tabi'ut tabi'in dan a'imah mujtahidin. Kemudian lebih dispesifikasi lagi jika ilmu fikih di masa Rasul itu pada periode pertama yang terkumpul referensinya dari hukum Allah, ahkamillah wa rasulih wa masdarihah Al-Qur'an wa sunnah, yakni Al-Qur'an dan hadis. Kemudian jika di masa sahabat, yakni di masa Halo, waktunya sudah habis. Terima kasih. Waktunya habis. Catatan saya ya, yang pertama, terima kasih sudah upload artikelnya. Di sini sudah saya baca juga. Tapi artikelnya ini masih belum jadikan satu file. Nah, tolong ringkasannya dijadikan satu file ya. Itu yang pertama. Yang kedua, slide-nya saya tidak tahu antum itu sama teman antum yang sebelumnya tadi itu siapa namanya? Suci Melia Putri. Itu saudara atau bagaimana? Bukan Ustaz. Nggak sengaja bukan. sama Ustaz. Oh, baru iya. tahu barusan. Slide-nya bersaudara, tolong ya. Tapi beda desain Ustaz. Ya, tolong slide-nya. Terus ini usulul fiqh lil Imam Abdul Khalaf, mestinya Abdul Wahab Khalaf. Nah, itu ditulis lengkap. Ya, ini bisa motong kambing banyak ini jadinya. Ya, baik. Itu contoh. Mungkin itu template-nya diganti apalah gitu ya. Terus gambar-gambarnya, sebenarnya gambar-gambarnya sudah bagus. Ada teks kuno, ada buku. Nah, itu berhubungan dengan materi kita. Seperti itu oke aja. Tapi itu tadi ya, slide-nya ini masih kembar dan saudaraan. Saya tidak tahu siapa yang duluan buat. Tapi intinya tolong antum sepakatan teman antum berdua itu mana yang harus berbeda, atau antum atau teman antum itu. Gitu ya. Terima kasih. Tolong diupload lagi, nanti dijadikan satu file. Nah, Ustaz. Ya, Syukron. Syukron, Ustaz. Kalau aku jadi satu bahwa siapa namanya? Merliana Saputri, Ustaz. Merliana Saputri ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep bid'ah. Pengertian dari bid'ah secara etimologi, bid'ah merupakan ungkapan untuk suatu hal baru yang diciptakan tanpa adanya niat atau ada atau dilakukan sebelumnya. Kemudian, secara terminologi, menurut Imam Al-Syatibi, bid'ah adalah metode atau cara beribadah dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, yang tujuannya adalah melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang seperti melaksanakan ibadah syariat, padahal perbuatan tersebut bukan bagian dari syariat. Kemudian pembagian bid'ah yang pertama itu hasanah, sesuai dengan perbuatan yang baru dan belum ada pada zaman Nabi, namun dilakukan oleh orang Islam karena sesuatu tersebut tidak menyalahi dalil Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian mazmumah, secara umum di dalamnya terdapat salah satu atau lebih dengan beberapa hal. Di antaranya adalah bid'ah yang berkaitan dengan akidah, tauhid atau keyakinan sebagai inti ajaran agama yang krusial.
Kemudian pendapat ulama tentang bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat. Mereka menolak adanya bid'ah hasanah, yang ada bagi mereka hanyalah bid'ah sayyi'ah. Mempunyai pendapat bahwasanya semua bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat adalah di neraka. Tidak semua bid'ah sesat. Mereka membagi bid'ah menjadi dua bagian, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Mereka yang berpendapat bahwasanya bid'ah yang masih mengikuti syariah dan tidak melenceng itu tidak dikatakan bid'ah sesat. Sekian dari saya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa mengoreksi banyak karena belum ada yang diupload ya. Bahkan foldernya aja belum ada. Ini tolong ya, punya siapa namanya ini? Merliana ini ikuti temennya yang tadi itu ya, rajin menabung dan lain sebagainya itu. Masya Allah. Rajin mengupload gitulah. Kan ini juga suka upload status dan bikin status toh. Nah itu tolong itu juga rajin juga ya untuk upload di Google Drive supaya saya bisa ngoreksi slide-nya. Slide itu supaya kelihatan kalau ada yang sama nanti bisa mengambil jalur sendiri sesuai dengan topik masing-masing gitu. Nah kalau ada yang bagus nanti juga bisa sharing satu sama lain. Karena saya harapkan materi kuliah ini itu bisa jadi bekal di masyarakat gitu kan. Antum kan mau ceramah tentang apa, di situ sudah ada bahannya, punya teman-teman. Terus juga saya punya list judul-judul. Apa bisa lihat, wah ada judulnya ini. Dokumen aja. Full drive-nya. Dari sekarang supaya di hadapan publik. Nah, kalau Gohiro kan nanti gagal pentas jadinya gitu. Oke ya itu ya. Terima kasih ya. Punya siapa tadi? Merliana ya. Harap diupload. Mana namanya? Baru diupload. Belum. Ini udah punya folder sendiri-sendiri. Ini semuanya. Oh, nggak ada sih. Nanti nggak pernah masukin ya? Selanjutnya. Dokumen yang itu resumen. Beda. Ini tuh semuanya di sini. Apaan tuh? Mau dipakai? Ini loh. Ini resumen anak, ini referensinya yang PPT anak. Nama Ustaz Ismi Nurjana Puji Rahayu. Oke, silakan Nurjana. Tujuan syariat. Menurut Asyuti'i, para ahli usul, pada dasarnya sepakat bahwa tujuan syariat adalah tujuan Tuhan menetapkan syariat adalah maslahah. Adapun kriterianya yang merupakan tujuan syariat adalah selesainya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan min hayati al-hayah yali al-ukhra. Menurut Hamzah, maslahah mengacu pada memelihara terhadap 6 hal, yaitu memelihara agama, memelihara jamaah, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Pemeliharaan agama al-muhafazah ad-din sangat penting karena dengan beragama manusia tidak hanya dapat beragama manusia tidak hanya dapat menegakkan kemaslahatan dunia melainkan akhirat. Guna memudahkan manusia menyalurkan naluri tauhidnya, maka diadakanlah oleh syariat sejumlah praktek ibadah ritual. Al-muhafazah ala nafs ialah melihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan, maupun melukai. Pemeliharaan 6 hal tersebut adalah maslahat dan menolak adanya mudarat. Nanti nomor berapa ini misi? Maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah menurut Al-Qadimi terdiri dari 2 kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqasid yang berarti maksud dan tujuan. Yang merupakan masdar mimi yang diambil dari kata kerja qasada yasidu qasdan. Secara bahasa maksud mempunyai beberapa pengertian. Pertama, sandaran, pengarahan, penjelasan dan dalam menempuh jalan. Sini.
Allah Ta'ala berfirman dan terus dimasukin sini. Terima kasih. Ini belum diupload ya ke Google Drive ya? Belum Ustaz. Ini sudah sampai 140 ya. Cuman itu tadi saya belum bisa mengoreksi PPT dan artikelnya. Ya. Jadi supaya bisa ada revisi dan masukan, tolong ini segera diupload. Ya. Jangan nunggu Rabu depan ya. Kalau antum misalnya sudah upload di Google Drive, silakan kirim linknya. Maksudnya kirim ulang linknya atau berikan notifikasi atau kasih pesan di Telegram. Saat saya sudah upload, nanti akan saya kasih revisi dan mungkin masukan atau koreksian supaya antum segera menyelesaikan. Jangan nunggu Rabu depan. Maksud saya yang nilainya sudah di atas 150 poin, 100 itu saya harapkan bisa mencukupkan. Artinya sudah selesai dan sudah nggak perlu masuk kelas. Dengan catatan itu tadi ya, PPT-nya sudah standar dan sudah saya koreksi. Terus apa namanya, artikelnya juga oke gitu, ya, gitu ya. Ya bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa itu? Ismi Zahra Anisatul Latifah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul ibadah yang berhubungan dengan akhlak. Ulama Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan inti dari sekian banyak ibadah itu ada 4. Yang pertama melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Yang kedua memelihara diri dari semua yang diharamkan Allah. Yang ketiga sabar terhadap rezeki yang luput darinya. Yang keempat rela dengan rezeki yang diterimanya. Pada sejatinya yang biasa disebut dengan ibadah tidak hanya terpaku pada ibadah yang masyhur saja. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya merupakan masjid atau tempat sujud untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Itu berarti segala perbuatan yang manusia lakukan di dunia ini selama itu benar dan dilakukan karena Allah, maka hal itu dapat disebut dengan ibadah. Selanjutnya, akhlak dalam Islam. Akhlak secara lugawi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluqun, yaitu tabiat, kebiasaan, keperwiraan, dan agama. Perlu diketahui bahwa tidak semua perbuatan manusia dapat disebut dengan akhlak. Perbuatan manusia dapat disebut dengan akhlak jika terpenuhi oleh 2 syarat. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau diteliti terlebih dahulu. Halo, Ustaz. Ya, terima kasih. Ini PPT-nya ya ini ya. Artikelnya tolong dikirim ya, artikelnya. Artikel. PPT-nya satu aja, ini ada 3 PPT. Ini saya juga kebingungan mau pilih yang mana. Jadi saya tahan pada satu pilihan saja sebenarnya ya. Jadi satu aja gitu. Nggak usah banyak-banyak gitu. Ya, Ustaz. Ya. Satu aja, saya nggak ngoreksi semuanya. Ustaz, syukran. Siapa mau baca? Di mana? Nanti buka ada. Di sini ya, di dalam ya. Orang tadi belum ketemu. Ya, Taib, Ismi Rifaatul Madlubah, Ustaz. Ya, Rifaatul, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bid'ah menurut perspektif ulama. Yang pertama itu pengertian bid'ah secara bahasa itu diambil dari kata bid'ah, sesuatu yang tanpa adanya contoh. Kemudian secara istilah, bid'ah itu semua hal yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, sesuatu yang baru setelah masa Rasulullah dan tidak ada dasarnya. Kemudian yang kedua, macam-macam bid'ah yaitu ada 2. Yang pertama, qauliyah i'tiqadiyah.
yang berarti bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan ucapan dari Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah serta semua firqah-firqah yang sesat. Kemudian bid'ah bil ibadah, beribadah kepada Allah dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Kemudian bid'ah dalam ibadah itu ada 4. Ya, yang berhubungan, pertama bid'ah yang berhubungan dengan pokok ibadah seperti perayaan hari ulang tahun, hari besar yang tidak ada dalam Islam. Kemudian bid'ah yang menambah-nambah ibadah, misalkan seperti sholat zuhur menjadi dari 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Itu contohnya. Kemudian bid'ah pada sifat ibadah ini dicontohkan terhadap ketika zikir itu dengan suara kencang sampai ribuan kali sehingga menzalimi diri sendiri. Kemudian ada bid'ah yang mengkhususkan ibadah seperti pelaksanaan nisfu Sya'ban yang dilakukan tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, kategori bid'ah ini ada 2, ada mahmudah dan mazmumah. Di sini saya mengambil dari Imam Nawawi yang mendukung adanya bid'ah hasanah atau disebut dengan mahmudah. Beliau bersandar kepada hadis yang berarti barang siapa yang mengadakan sesuatu atau menciptakan sesuatu amalan yang baik dalam Islam, lalu ia amalkan, niscaya ditulis baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Berikut dari Imam Nawawi yang mendukung adanya bid'ah hasanah. Kemudian yang kedua ada dari Abdul Aziz bin Baz yang menolak adanya bid'ah hasanah atau disebut mazmumah. Beliau bersandar kepada hadis yang artinya barang siapa yang mengadakan suatu amalan baru dalam agama kami yang di luar syariat kami, maka amalan itu tertolak. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Sebentar saya komentari untuk artikelnya ya. Artikelnya dijadikan 1 ya, tolong ya. Ini bagus sekali sebenarnya. Banyak urutannya, tugas pertama, tugas kedua, tapi tolong dijadikan 1 dan referensinya juga dijadikan footnote begitu ya untuk Rifaatul ya. Selanjutnya untuk slide ini sudah backgroundnya cukup menarik, warnanya pas dengan tulisan dan juga ilustrasinya. Tapi ini mungkin perlu ada ya penjelasan yang untuk menyesuaikan apa yang ada di artikel antum itu. Misalnya di artikel antum itu di pembahasan pertama kelihatannya belum membahas bid'ah misalnya menurut ulama atau apa. Nggak ada masalah. Misalnya antum bisa diurutkan nanti di artikelnya ya. Jadi antara slide dan artikel itu diharapkan ada hubungan. Supaya kalau orang melihat antum kurang paham itu bisa melihat ke artikel. Baik, terima kasih. Nilai antum ini sudah 140-an. Mungkin tinggal 2 kali revisi sudah bisa oke. Maka segera diselesaikan. 2 kali, Ustaz. 2 kali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Siapa ini ya? Bersalama Ustaz. Salama Tonjura. Oke. Anak kemarin udah presentasi Ustaz, sekarang tidak melanjutkan lagi Ustaz. Ya. Tentang PPT-nya ijtihad sebagai pengalihan hukum. Ijtihad berasal dari kata jahada yang bermakna sulit, berat, susah, atau sukar. Definisi ijtihad menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu pertama, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Kedua, berkaitan dengan hukum syar'i yang amaliyah. Ketiga, pengerahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. Yang keempat, ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah diamalkan. Kemudian, syarat-syarat ijtihad yaitu mengetahui ulum Quran. Kedua, mengetahui seluruh masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh ijma. Ketiga, memahami dan mampu menerapkan metode istinbat hukum. Keempat, mengetahui ilmu bahasa Arab dengan seluk-beluknya. Kelima, mengetahui maqasid syariah, prinsip-prinsip umum dan semangat ajaran Islam. Yang terakhir, memiliki akhlak terpuji dan niat ikhlas dalam berijtihad. Kemudian,
metode ijtihad itu ada 7. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga istishab, yang ketiga ihsan, yang keempat istislah, yang keenam sad al-zarah, dan yang ketujuh urf. Ustaz. Untuk Nur Salamah ini komentar saya untuk resum itu tolong dijadikan satu ya, seperti yang lain-lain. Baik, Satu Ustaz. file aja. Terus yang lain Baik, Ustaz. dihapus, jadikan Nah. satu file. PPT-nya sudah cukup oke ini. Saya lihat desainnya juga menarik. Termasuk pembagiannya juga. Ada slide 1, 2, 3, 4. Tapi ini yang slide yang ke-7 ini masih slide ke-7. Slide ke-8 ini masih ada campur-campur bahasa Spanyol, ini saya kurang paham ini ada apa yang sunnah ini. Itu belum keedit, Ustaz. Oh iya ya, tolong ini kan. Baik, Ustaz. Ya, terus juga metode istihad itu apa begitu? Termasuk kalau antum membicarakan istihad itu syaratnya istihad ya, itu jangan jadikan satu slide, jangan dijadikan satu slide dengan istihad sebagai penggalian hukum. Itu jadikan slide sendiri aja. Oh, baik, Ustaz. Ya. Istihadnya ditulis yang besar nggak masalah. Terus istihad itu dari kata bahasa Arab, Arabnya ditulis ya, kayak teman kita tadi siapa itu yang sebelum antum itu nulis kata Arabnya, akhlak begitu. Secara Baik, Ustaz. terus maknanya apa secara istilah itu kan secara lugota. Oke gitu ya. Baik, Ustaz. Selesai, lalu kita cukupkan dan antum sudah nggak masuk kelas lagi. Tapi mungkin masih butuh revisi yang itu. Harap segera Baik, dilengkapi. Ustaz. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nyambung siang. Ayo, yang belum. Udah. Ismi Milhatur Rashidah. Oh iya. Saya akan membacakan tentang filsafat hukum Islam, tentang pemikiran dan filsafat hukum Islam dari Profesor Dr. Izamuddin. Pemikiran adalah pandangan seseorang berkenaan tentang metafisika, universalitas, dan epistemologi. Pemikiran menunjukkan keterpelajaran seseorang, dan pemikiran adalah elaborasi terhadap sebuah teori atau fenomena, konteks, atau realitas. Filsafat. Menurut filsuf, filsafat menyajikan pandangan sistematik tentang objek yang ditangkap panca indera. Filsafat merupakan penggalian dasar tentang persoalan. Filsafat merupakan upaya penentuan batas dan jangkauan pengetahuan, perenungan kritis pengetahuan, dan cara keilmuan membantu manusia. Pengertian hukum Islam menurut syariah adalah jalan menuju sumber air. Dalam Al-Quran, jalan terang pembawa kemenangan. Undang-undang ilahi yang diberikan pada manusia agar sesuai jalan yang ditetapkan. Dan bersifat ikhtiari untuk memilih mana yang baik dan mana yang baik bagi personal dan komunal masyarakat. Pengertian hukum Islam menurut syara ialah menurut etimologi cegah atau putuskan. Artinya adalah kalam Allah adalah hukum baik secara hukum dan tidak. Sedangkan menurut hukum Islam ialah ahkam al-Islam, proses panjang formulasi hukum yang menjawab persoalan spiritual dan manusia. Komentar saya, tolong dilihat di slide itu identitas antum ya perlu dicantumkan ya. Jangan tulis Izomiddinnya, dikiranya ini slide-nya Prof. Izomiddin, kan bingung orang-orangnya. Nah, ini identitasnya ya. Ini nama di sini. Ini punya siapa? Ini gambarnya sudah cukup oke. Selanjutnya juga cukup oke. Mungkin warnanya ya. Ini warnanya
perlu diganti apa begitulah. Atau dikasih blok atau bagaimana. Itu ya. Ustaz. Oke. Saya lagi ada ini apa ya maksudnya ya ini ya? Apa ini kira-kira nih? Di resume juga saya belum lihat ini resume yang nomor berapa gitu, saya juga belum ini. Termasuk resumenya juga perlu dijadikan satu ya. Nah, Ustaz. Saya masih bingung, resume nomor 10 itu membicarakan otoritas. Terus Islam dan HAM. Loh, ini antum banyak. Kan antum temanya tentang apa namanya filsafat hukum Islam. Jadi bukan di resume semua. Ini resume banyak sekali, ada 10, 11 ini, 10 ya, 10 resume dan isinya beda-beda. Tidak tahu resumenya ya, mungkin sudah ditertibkan lah ya. Jadi kalau antum mengambil tema filsafat hukum Islam ya sudah, ambil tema itu saja untuk jadikan resume ya, apa namanya, temanya bicara saja, tapi jangan yang lain. Padahal di sini tulisannya antum fikih prioritas ya. Nah ini saya masih menjadi misteri ini. Di sini kan fikih prioritas, tapi selain antum hukum Islam. Nah ini serius sekali. Ya. Maka kalau sudah ngambil fikih prioritas di sini, ya sudah, antum membicarakan fikih prioritas lagi. Apa bisa ada hubungannya dengan filsafat hukum Islam? Ya bisa. Apa hubungannya? Bisa dicari. Misalnya dalam filsafat hukum Islam itu ada bagaimana dalil itu bisa ditaksis. Nah, di situ ada prioritas. Kan begitu. Ya, bahwa sebuah dalil itu ada nasahnya atau ada ibrohnya yang lain. Nah, itu juga bagian dari fikih prioritas. Makanya nanti browsing aja. Misalnya antum browsingnya begini ya. Kalau antum lihat di apa namanya, gunakan tanda petik ini ya. Fikih prioritas misalnya gitu. Lalu kasih tanda petik lagi. Apa gunanya tanda petik? Nah, ini tanda petik dalam Google Scholar itu supaya yang keluar banyak hubungannya. Nih, Yusuf Qaradawi tadi antum meringkas dalam resume yang nomor 10 itu tentang fikih prioritas Yusuf Qaradawi. Lah, ternyata itu ada unsur filsafat hukum Islamnya. Sebenarnya begitu. Itu ya. Nah, Ustaz. Tolong difokuskan saja ringkasannya, bukan diringkas semuanya materi saya. Kelihatannya antum perlu memahami perintahnya ya. Bukan semua materi diresum, bukan. Tapi antum fokus milih materi apa untuk di resum. Bukan ada orang resum bagian lain, dan kalau antum perlu untuk baca itu, antum bisa tanya orang lain. Seperti itu. Baik, syukran. Selanjutnya yang lain ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismin Nisa Kanita Nusat. Ya, Mau mempresentasikan dengan judul makna dan konsep serta sejarah perkembangan syariah dalam Islam. Jadi yang pertama, apa itu syariah? Syariah secara makna harfiah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Nah, syariat itu merupakan sebuah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang berhubungannya dengan masalah akidah, ibadah, serta muamalah. Nah, sedangkan secara terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, perbedaan syariah dan fikih.
Jadi kalau syariat itu ketentuannya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih itu adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat. Yang kedua, syariat itu bersifat fundamental. Artinya kalau bersifat fundamental itu sehingga meliputi banyak cabang seperti akidah, akhlak, serta muamalah. Sedangkan fikih yang bersifat instrumental sehingga terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Yang ketiga itu, syariat merupakan ketetapan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan fikih merupakan karya manusia. Selanjutnya, syariat itu berjumlah satu, sedangkan fikih itu berjumlah banyak. Yang terakhir, syariat itu menunjukkan konsep kesatuan Islam, dan fikih menunjukkan keragaman pemikiran menurut Islam. Ciri khas syariah itu ada ketuhanan, universal, menyeluruh, asli, dan abadi. Hei, waktunya habis. Ya. Komentar saya lihat PPT-nya di Google Drive. Terima kasih sudah upload. Ini slide-nya ini tolong dikondisikan ya dari segi identitasnya ini belum ada. Ini terlihat pengumuman besar. Mungkin bisa ditertibkan lagi nih ya. Warnanya itu perlu ditertibkan di sini. Yang paling atas ini background-nya biru, warnanya biru juga kan kurang sip ya. Terus juga kalau misalnya misalnya syariat Arabnya apa tulisannya. Nah, ini termasuk ini juga ini gimana ya? Saya sebenarnya yang bisa dikecilkan ya. Disesuaikan lah intinya begitu. Tempatnya misalnya begini, gitu kan? Oke, jadi supaya pas ya. Itu tadi mengandalkan font yang besar begini, maka selanjutnya jangan tiba-tiba detailnya jadi begini. Mungkin di sini perbandingannya antum bisa bikin tabel juga oke, gitu ya. Terus yang masih menjadi misteri ini slide terakhir ini ada gambar apa ya ini ya? Gambar apa, fungsinya apa? Lah ini masih menjadi misteri bagi saya. Mungkin antum bisa mengkondisikan ini di gambar apa begitu. Mungkin seperti teman dari buku itu juga boleh dimasukkan situ. Jadi nggak mesti, oh ini kan nggak ada gambar syariah itu. Ya emang nggak ada gambar tentang itu. Itu yang punya Ustaz. Ya, tolong dijadikan satu ya resumnya ya. Oke, satu supaya saya bisa. Baik, ini sudah jam zuhur, sudah jam 12. Kita ketemu lagi teman-teman jam 1:30 ya sampai jam 3 insya Allah. Bawa teh, bawa kopi, bawa. Gitu. Baik, itu saja kita cukupkan dulu untuk istirahat, sholat dan makan. Lah ya makanya tolong diupload presentasi, tolong diupload biar saya bisa melihat. Baik, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.